Kami yang pasti, sungguh, benar-benar, inna. Kami tidak akan bohong. Kalau sholat kami benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat itu harus menjadi prinsip hidup. Saya dihidupkan Allah itu untuk sholat. Maka Nabi itu ketika lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain langsung disuruh sholat. Baru lahir cucunya Nabi itu, dan ini hadisnya Hasan, langsung disuruh sholat. Baru lahir Nabi azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Di dalam azan itu tidak ada perintah ajakan seruan untuk zakat, tidak ada. Hanya ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa yang azan? Nabi. Padahal Nabi itu tidak pernah azan seumur hidup. Seumur hidupnya Nabi itu tidak pernah melantunkan azan, itu tidak pernah. Karena kata ulama, kalau Nabi azan maka wajib dijawab. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yahyikum. Orang beriman, wajib kalian menjawab panggilan Nabi ketika Nabi, Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Tapi satu-satunya azan yang dilakukan Nabi adalah ketika Sayyidina Hasan Husain lahir. Ini untuk memasukkan di dalam telinga bayi-bayi yang baru lahir bahwa kamu nak lahir ke dunia ini untuk sholat. Paham nggak kamu? Kamu ini saya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Itu juga bentuk kamu menuhankan Allah itu sholat. Makanya tidak ada ibadah yang boleh dilakukan kepada selain Allah kecuali sholat. Misalnya, kamu misalnya ada zakat. Zakat itu memberikan harta. Tapi kamu mau memberikan harta bukan karena Allah, boleh. Saya bagi harta saya kepada kawan, bukan juga berharap pahala, hanya karena kawan, boleh. Boleh. Puasa begitu juga. Orang tidak makan, orang tidak minum, bukan karena Allah, boleh. Boleh. Haji umrah, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tidak niat haji umrah, boleh? Boleh? Boleh. Itu belanja ya. Atau sekedar untuk menginap di hotel, atau sekedar untuk melancong, tengok-tengok ya. Boleh tak? Boleh. Bukan karena Allah, boleh. Tapi perbuatan sholat tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Nabi SAW ditanya, ayan hani idza laqiya ahaduna bi akhihi ayan hani lahu. Kalau salah seorang kami ini berjumpa dengan kawannya, apakah boleh dia ruku di depan kawannya macam orang Jepun? Hai, ruku, hai. Nabi ditanya, boleh tak ruku kepada kawannya dia? Lah, gerakannya itu tidak. Ini gerakan sholat, tidak boleh kepada selain Allah. Sujud juga sama. Kata Nabi, lau kuntu amiran
an yasjuda ahadun li ahad la amartun nisa an yasjudna li azwajihinna. Seandainya boleh saya perintahkan sujud manusia kepada manusia, saya perintahkan istri kepada suaminya untuk sujud. Kalau boleh, tapi ternyata tidak boleh. Maka sepakat ulama, kalau sujud itu kepada orang tua sekalipun, guru sekalipun, itu hukumnya haram. Kalau diniatkan untuk menyembah, kafir. Paham ini ya? Jadi kalau kita mau cium kaki guru pun hanya sampai lutut ya, tidak sampai bawah kaki. Kalau mau cium jangan sampai sujud. Itu juga kalau mau, tidak boleh sujud itu. Walaupun kepada orang tua tidak boleh. Hukumnya haram. Ajma, ini ijma. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maka ini karena terlampau pentingnya. Jadi Nabi itu inginkan, Allah itu inginkan memang betul-betul faham kita, Pak. Tujuan hidup kita ini untuk apa? Tujuan kamu ini hidup untuk apa? Sholat. Kamu belajar di ahli dalam kedokteran, ahli dalam sains, tapi tidak sholat, bodoh. Kamu pandai dalam matematik, juara Olimpik, tapi tidak sholat, bodoh. Tidak ada cerdas sama sekali. Kamu hafal Quran, tapi tidak jaga sholat jamaah, tidak betul sholatnya, main-main dalam sholat, bodoh. Tidak ada, bukan ahlul Quran. Ini dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu katakan, yu'rafu ahlul Qur'ani min ghairihim. Ahli Quran itu harus berbeda dengan selainnya. Dikenali berbeda dengan selain ahli Quran. Idza dhahikan nas bakau. Kalau orang-orang luar sana suka bicara, suka tertawa-tawa, ahli Quran justru menangis sukanya. Wa idza naman nas qamu. Kalau selain ahli Quran dia suka tidur, ahli Quran bangun tahajud. Dia kena berbeda dengan yang lain. Makanya Nabi itu disuruh untuk menjadi ahli Quran ini, Nabi disuruh untuk bangun malam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil. Terus qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Terus auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Nah, kamu ini yang tengah-tengah menghafal Quran, menghafal hadis, itu semuanya ahli Quran, menghafal fikih. Jadi ahli Quran itu bukan hanya yang hafal Quran, salah kamu. Ahli Quran itu yang menguasai, yang mempelajari, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang mengulang-ulang ayat-ayat Quran, itu ahli Quran. Jadi ada ahli Quran bentuknya ahli fikih, karena fikih itu dari Quran. Ada ahli Quran bentuknya ahli tafsir, dia tidak hafal Al-Quran tapi pandai tafsir, itu juga ahli Quran. Ada ahli Quran, dia ahli dalam tasawuf, akhlak, karena akhlak diambil dari Quran, itu juga ahli Quran. Jadi kamu jangan salah faham. Ada ahli hadis, muhaditsin, itu semuanya ahli Al-Quran, karena mempelajari hadis itu perintah Quran. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang disampaikan Nabi ambil, pelajari, hafalkan. Itu khudhuh, berarti dia mengamalkan Quran, jadi ahli Quran. Jadi jangan salah, ahli Quran itu diingat hanya mereka yang hafal Quran atau yang punya qiraat. Bukan, salah kamu. Jadi Nabi itu disuruh untuk menjadi ahli Quran, Nabi itu ya disuruh untuk bangun. Yang masih berselimut,
Nah, jadi berselimut itu sunnah. Tidur pakai selimut itu sunnah. Ya ayyuhal muzammil. Nabi itu kalau tidur pakai selimut. Tahu ya? Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Tadinya Allah suruh untuk bangun malam sedikit aja tidurnya. Qumil lail, sepanjang malam bangun kecuali sedikit untuk tidur. Qumil laila illa qalila. Nisfah. Kalau tak boleh semacam itu, setengahnya lah. Nisfahu. Setengah malam bangun, setengah malam tidur. Allah rubah lagi. Awin kusminhu. Kalau tidak juga sedikitlah, kurangi sedikit daripada setengah. Awin kusminhu. Qalila, atau kurang dari setengah. Auzid alaih, atau tambahkanlah. Jadi Allah itu perintah untuk bangun malamnya itu macam-macam, tergantung kepada kekuatan. Paham ini ya? Awin minkus illa qalila. Auzid alaih waradilil Qur'an tartila. Nah, di dalam tahajud, di dalam bangun malam itu baca Quran. Kenapa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Nanti kami akan berikan pada kamu ilmu yang berat. Apa ilmu yang berat itu? Wahyu itu, Quran. Kami pasti inna. Kalau kamu betul tahajudnya, betul sholatnya, betul sholat isyaknya, sholat subuh itu bagian dari sholat malam. Sekali lagi, sholat subuh itu bagian dari sholat malam. Di sebahagian hadis, man sholla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Sholat subuh jamaah itu sama dengan sholat malam sepenuh malam. Jadi qumil laila itu bukan hanya tahajudnya saja. Tahajud tapi tidak sholat subuh jamaah, itu tidak qumil laila namanya. Tahajud tapi tidak sholat isya berjamaah, itu belum qumil lail, belum bangun malam itu. Paham tak? Maka kalau sholat kamu benar, kata Allah, inna sanulqi alaik qaulan tsaqila. Nanti kami akan langsung sanulqi. Ilqa itu langsung melemparkan, menuangkan. Kami, Allah langsung yang memberikan ilmu laduni namanya. Ilmu laduni. Sanulqi alaik. Muhammad, Rasul, kami yang pasti, sungguh, benar-benar, inna. Kami tidak akan bohong. Kalau sholat kamu benar, sholat malam kamu benar, kami akan limpahkan kepada kamu qaulan tsaqila, ilmu yang berat. Kamu ini mempelajari agama itu berat, nah, berat sekali. Belum berat untuk memahaminya, berat untuk menghafalnya, berat. Belajar nahu tak erti-erti ya. Mubtada, khobar, fa'il dibagi berapa? Mubtada dibagi lagi, khobar dibagi lagi. Penat kepala kamu kan, kayak botak kepala. Belajar nahu, menghafal Quran pun juga berat. Tertidur-tidur, bangun, minta sama Allah. Mata kamu tuh punya Allah, minta sama Allah. Berat kali. Belajar fiqh, bab-babnya la ilaha illallah. Makanya markahnya itu rosik. Kamu punya markah itu di bawah standar gitu. Karena berat ini, qaulan tsaqila. Berat. Itu berat baru mempelajarinya, menghafalnya. Belum berat untuk bertahannya. Ulangi sekali lagi. Jadi memang ilmu ini qaulan tsaqila. Bertahannya itu berat. Kamu bertahan di mana? Berat. Nanti ada yang diganggu, dibully oleh kawan, tak kuat pula keluar. Ada yang berasa beratnya karena ustadznya katanya garang sampai digoreng. Tak tahan dengan ustadz, tak tahan dengan ustadzah, tak tahan dengan mudir, tak tahan dengan berat, keluar. Ada yang diujinya dengan ekonomi, ada uang,
kerja di kebun, berat. Kerja tusuk satai, berat kan? Kaulan katilah ya. Agama, ilmu agama ini berat sekali. Jadi makanya dulu anak punya kiai itu marah kepada waris yang memasukkan ke ma'had, masukkan ke pondok. Karena di Indonesia banyak pondok-pondok. Biasanya yang dimasukkan ke pondok tuh banyak, ramai yang memasukkan ke pondok adalah anak-anak yang tidak diterima di sekolah-sekolah kerajaan, alias atau kata lainnya anak-anak buangan. Masuk sekolah ini tak masuk, sekolah ini tak masuk, tak diterima adalah pondok aja lah. Jadi anak-anak yang bodoh yang dimasukkan pondok itu Kiai Hana dulu marah betul. Sebab justru kalau masuk pondok, pelajaran yang dipelajari lebih banyak daripada sekolah biasa. Apatah lagi kalau di Indonesia banyak sekolah pondoknya pondok yang dengan sekolah sekali akademik. Jadi akademik dengan pondok. Jadi dia belajar pelajaran pondok ya, pelajaran akademik ya. Jadi lebih berat. Ada yang diganggunya dengan ekonomi, tak kuat biaya. Ada yang diujinya dengan sakit jadi ma'had sampai gila. Sakit apa saja, gatal-gatalan, sakit dada, sakit kepala, sakit apa saja. Sampai tidak kuat di ma'had, berhenti. Jadi tak menengok daripada latar belakang. Ada yang diujinya dengan kecerdasan, tak paham-paham, tidak boleh memahami pelajaran katanya, tidak boleh untuk belajar dengan kecerdasan. Mungkin belum Allah anugerahkan kecerdasan, sehingga merasa dirinya bodoh, tertinggal dari yang pada yang lain. Ada juga orang seperti itu. Akhirnya berhenti. Jangan, Bib, saya susah kali ini belajar, dah tak paham-paham, dah berapa kali naik turun halakoh, dah ulang halakoh dah berkali-kali, dah tapi tak paham. Berhenti ujungnya. Allah. Jadi ujiannya itu berat. Qaulan tsaqila. Ilmu kita ini berat. Ada yang diujinya dengan handset. Nah, ini paling banyak ini. Hanya disebabkan karena mau memegang handset, dia lebih memilih handsetnya daripada ilmu agama yang agung. Tak apa dikeluarkan, disebabkan handset. Uji dengan rokok, tak apa merokok sekejap, hanya beberapa menit aja rokok. Disebabkan karena rokok yang beberapa menit itu terus buang. Dan ketika dibuang, tak ada rayuan. Lebih memilih rokoknya, lebih memilih handsetnya daripada ini. Berat. Itu semuanya ujian. Qaulan tsaqila. Berat. Jangan salah, woi, jangan tidur, woi. Berat, saking berarti di kepala dia sampai tertunduk-tunduk. Karena ilmunya terlalu berat untuk diterima oleh orang yang lemah. Yang tertidur-tidur itu memang lemah. Kepala dia berat, matanya aja berat. Qaulan tsaqila. Lantas bagaimana agar Allah langsung yang membagi dan membantu? Perbaiki sholat. Qumil lail, dalam tahajud. Tahajud itu untuk menguatkan kita ini. Makanya Nabi itu wajib tahajud. Ulangi lagi. Nabi itu Rasulullah SAW wajib tahajud. Beliau itu kalau tidak tahajud dosa. Maka pewaris Rasulullah wajib tahajud. Seandainya kita terlajak tidak tahajud, qadha, istighfar, oh ini karena dosa saya ini sehingga Allah tidak bangunkan saya. Wajibkan. Katanya mau jadi warasatul anbiya.
Cita-cita apa? Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tapi malam tidur aja, handset aja, rokok aja. Allah Akbar, mana yang dilanjutkan? Perjuangan Rasulullah yang mana yang dilanjutkan? Ceramah. Kamu tidak akan punya kekuatan dalam menyampaikan itu kalau tidak ada hati yang kuat. Hati itu kuatnya kalau tahajud, bangun malam itu baru kuat. Jadi wajibkan dai itu wajibkan dirinya untuk tahajud. Baru inna sanulqi alaih. Baru nanti kami yang langsung berikan ilmu yang berat ini. Ada sebagian ulama katakan qaulan tsaqila itu ucapan kita menjadi berat di hati orang. Kalau jaga sholat malam, termasuk sholat subuhnya dan sholat isyaknya, nanti Allah bagi qaulan tsaqila pada diri kita. Sehingga ketika kita berbicara, langsung masuk dalam hati-hati orang, berat di dalam hati mereka. Itu makna dari qaulan tsaqila yang kedua. Jadi perbaiki sholat. Nah, sholat ini udah penyelesai masalah semuanya. Kalau ada yang merasa saya maksiat terus, saya suka sekali tak boleh berhenti daripada sesuatu perkara yang buruk, sholat. Inna sholata tanha anil fahsya. Nanti sholat itu sendiri yang menghentikan. Perbaiki sholat. Ini saya sulit sekali untuk menentukan pilihan konvius dalam hidup, kemana nanti saya lanjut lepas ini, nanti saya kerja apa, nanti saya niaga apa. Sholat istikharah, minta dulu. Kita ini kadang salah ya. Sholat istikharah kalau mau kawin aja baru istikharah. Jadi sholat istikharah itu sholat kawin sebenarnya. Nah, kamu mau mengajar di mana? Kamu mau bekerja? Kamu mau menentukan pilihan apa saja? Ini mau masukkan anak ke sekolah mana? Istikharah. Kamu mau beli rumah? Istikharah dulu. Kamu mau buka kedai? Istikharah dulu. Agaknya ini Allah mudahkan atau tidak nanti? Baik atau tidak untuk saya? Istikharah. Mau bisnis itu istikharah dulu. Mau niaga itu istikharah dulu. Jadi istikharah itu untuk memastikan kemana Allah melangkahkan kaki kita dalam hidup. Istikharah. Mau apa saja, sholat sebagai solusi dari masalah. Sayyidina Abu Hurairah itu pernah sakit perut, ngadu sama Nabi, mengadukan sama Nabi. Nabi, saya ini perut saya ini ceret-beret, sakit sekali. Nabi suruh sholat. Selepas sholat sembuh. Sholat itu menyembuhkan. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina man kana qablakum. Hendaklah kalian jaga sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa mu'afatun lil abdan. Sholat tahajud itu justru menyehatkan badan. Nabi yang kata mu'afat. Jadi begini kamu. Kenapa kamu tidak sholat jamaah? Karena sakit. Loh. Kemarin sudah Nabi beritahu. Justru karena kamu sakit, kamu perlu sehat. Dan sehat itu ada pada sholat. Jadi pelik kalau ada orang yang tidak sholat karena sakit. Aneh. Pelik. Tidak tahajud kenapa? Karena saya sakit. Justru karena kamu sakit, Nabi katakan mu'afatul lil abdan. Justru karena kamu sakit, sehingga kamu perlu kesehatan langsung dari Allah, bukan hanya dari obat. Kalau obat minum obat Allah tidak menyehatkan, tidak akan sehat. Walaupun tidak minum obat tapi Allah menyehatkan, pasti sehat. La ilaha illallah. Mana ini? Kebalik kamu. Berpikir logika ya. Logika orang beriman itu terbalik. Hari ini orang yakinnya dengan asbab. Jadi diusahakan asbab sedemikian rupa. Saya kena ini, saya kena berobat, saya kena. Tapi sholatnya tidak diusahakan. Ini asbab ilahi.
asbab langit, ini tidak diusahakan. Ini saya untuk penghasilan saya lebih tambah, ini saya kena buat ini, saya kena niaga ini, saya kena merancang. Tapi sholatnya tidak diperbaiki, hilang imannya. Maka ini penting sekali. Ini sholat itu justru menyehatkan. Perbaiki sholatnya. Kamu ini dulu itu dalam kitab dari dulu Anda disampaikan oleh Syekhina Abdullah itu dari belajar kitab Al-Bushrul Karim anak itu Muqaddimah Al-Durriyah syarahnya. Jadi di situ disebutkan man shallal sunnatal fajri bi alamaini baro'a minal alam. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu, sholat sunnah fajar, membaca alam nasroh dan alam taroh. Rakaat pertama alam nasroh tambah kuliah karena itu sunnah sahih dalam Bukhari. Kemudian rakaat kedua alam taroh dengan kulhu. Rakaat pertama apa? Rakaat pertama suratnya apa? Alam nasroh dengan kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua apa? Alam taroh dengan kulhu. Siapa yang membaca dua alam nasroh dengan alam taroh di sholat qobliyah subuh, baro'a minal alam, dia akan sembuh dari penyakit. Dan Imam Syafi'i kata, hadza qad jarrabtu fi asnani, fi maradi asnani. Saya sudah coba ini untuk menyembuhkan penyakit gigi saya dan sembuh. Tapi kamu tidak yakin yang seperti ini. Kamu ini tidak yakin. Sholat itu menyehatkan, malah tidak sholat, alasan sakit. Sakit hati juga sholat. Ditolak, tidak jadi kawin, ditolak si perempuan, akhirnya tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat jamaah? Galau. Sedihlah saya. Untuk apa saya hidup? Dasar gila. Gara-gara ditolak, akhirnya tidak turun sholat berjamaah. Ditolak tuh di reject lah, tolak. Bukan ditolak oleh perempuan, ditolak tidak diterima lamarannya. Dia khitbah, mau nikah, tidak diterima. Perempuannya takna. Akhirnya dia nangis, dia tidak turun ke surau. Alasannya karena ditolak. Ini siap-siap murtad, meninggalkan Allah hanya gara-gara perempuan. Para sahabat itu niaga juga, tapi rijalun la tulhihim tijaratu wal bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka itu dagang, mereka itu niaga, tapi niaga mereka tidak menyibukkan diri mereka dari zikir dan sholat. Kalau punya sholat, tutup kedai, selesai. Tak peduli. Bukan pembeli yang mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Begitu sudah. Jadi sehingga penghasilan mereka itu barokah. Dapat sedikit cukup, dapat banyak cukup. Dapat sedikit maupun banyak, rezeki mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah karena sholat. Sekali lagi sholat. Maka tidak ada dakwah yang lebih penting setelah iman melebihi dakwah sholat. Tidak ada ajaran yang lebih penting setelah ajaran iman melebihi ajaran sholat. Ada yang mengajarkan sholat itu gerakannya, bacaannya, zohirnya. Ada yang mengajarkan sholat itu ada makna kandungan yang terkandung dalam sholat. Ada yang mengajarkan khusyuk dalam sholat. Ada yang mengajarkan zikir setelah sholat. Ada yang mengajarkan kesan-kesan akibat daripada sholat. Dari sholat itu maka kita akan diperbaiki akhlak kita. Maka sekarang sholat ini jangan main-main. Jangan hanya yang lari-lari, kabur, tak sholat berjamaah. Ada hirosa, tidak ada hirosa, bangun.
Begini, kita punya badan, ini dia punya ada kebiasaan. Badan kita ini memiliki pola. Pola itu apa kita sebutnya? Role model. Misalkan kamu ketika mau qomat di satu hari ini buang air besar. Nanti besoknya waktunya tuh kurang lebihnya jam-jam yang sama sakit perut lagi. Tengah-tengah zikir kencing. Tak besoknya atau waktu zikir biasanya kencing. Sama seperti orang suka menggunakan jam tangan. Di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ketika dia tidak menggunakan jam tangan, dia secara refleks akan melihat tangannya. Ternyata lupa tak menggunakan jam tangan. Karena tubuh ini punya kebiasaan. Tergantung kepada kebiasaan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kebiasaan itu kami yang buat, kata Allah. Jadi kalau dari awal kita ini senantiasa lari dari zikir, nanti begitu terus. Ada aja alasan untuk zikir itu. Makanya sekarang tidak mengapa, tak jadi masalah. Kamu zikir terus, walaupun mengantuk-ngantuk, zikir terus. Walaupun dimarahi, dipecut, dicambuk, disuruh yang berlutut, lakukan aja, tak apa. Ini untuk membentuk kebiasaan nantinya. Nanti lama-lama zikirnya jadi terbiasa. Sama juga dengan bangun sholat. Kalau sekarang awal kamu paksakan, walladzina jahadu fina, paksakan diri. Ketika azan, sebelum azan bangun. Azan bangun. Jangan tunggu subhanallah. Subhanallah. Kalau kamu tunggu subhanallah baru bangun, nanti sampai rumah begitu. Karena tubuh kamu sudah terbiasa bangunnya kalau subhanallah lagi, bukan lagi ketika azan. Jadi sekarang kita ini mahat anur itu azannya diganti subhanallah. Kalau azan tak bangun. Kalau subhanallah, apalagi astaghfirullah baru bangun. Nanti di rumah begitu juga. Karena udah terbiasa seperti itu. Akhirnya terlambat terus. Karena sudah terbiasa. Tubuh itu punya pola, dia punya setting. Dia udah ada default setting, kita sudah setting, terus nanti akan begitu. Nah, maka dari sekarang ini dilatih. Bangunnya diusahakan, pasang jam alarm ataupun juga minta bangunkan kawan. Bagaimana caranya? Bangunkan. Nanti walaupun antum tidur malam sekalipun, kalau udah terbiasa tahajud dan subuh, walaupun antum tidur larut, boleh bangun. Biasakan begitu. Kalau sekali dua terlaja itu manusiawi. Tapi kalau sekali 20, sekali 2000 terlaja, mampus saja. Bukan. Jelas ini ya. Jadi kita sama-sama niat untuk perbaiki sholat. Jadi dalam ibadah itu memaksakan diri bagus. Jangan salah. Kita tak payahlah memaksakan diri. Allah juga la yukallifullah. Oh, salah dalil itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita tak payah memaksakan diri. Dalam ibadah kalau tidak dipaksa, mana yang nak ibadah? Seandainya ada cuti sholat, kamu memilih sholat atau cuti? Seandainya ini Sabtu nih, cuti sholat, sama sekali tidak sholat, pilih mana? Sholat apa cuti? Sholat apa tidur? Tidur. Kita sholat itu memaksakan diri, kita baca Quran itu memaksakan diri, tahajud itu memaksakan diri, semua memaksakan diri. Tidak ada yang tidak memaksakan diri. Jadi dalam ibadah itu harus memaksakan diri. Salah betul kalau seandainya, sangat salah kalau dianggap ibadah itu tidak perlu memaksakan diri. Tidak mungkin ibadah kalau tidak dipaksa. Jelas kira-kira ini agak-agak paham ya? Paham ini ya? Jadi Anda mohon dengan sangat kita sama-sama saling memperbaiki
memperbaiki sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, Allah perbaiki sholat kita dan keluarga kita, sholat anak-anak kita, sholat orang tua kita, sholat seluruh kaum muslimin mereka berada. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.